Kakek ini bernama Samhuri Prastyo atau biasa dipanggil Mbah Samhuri atau Mbah Huri. Beliau tinggal di kota Semarang. Jika saat video ini dibuat beliau masih hidup, maka usia beliau sekitar 95 tahun. Mbah Huri adalah saksi sekaligus pelaku dari peristiwa sejarah yang dikenal dengan pertempuran 5 hari di Semarang. Saat peristiwa itu terjadi, Mbah Huri masih berusia 19 tahun. Sementara guntuk atau katana bersarung coklat yang dia pegang adalah milik rekan seperjuangannya yang bernama Sayuto. Katana itu entah telah berapa puluh kali digunakan Sayuto untuk menebas kaki dan leher orang Jepang. Bahkan ada yang hingga diminum darahnya oleh Sayuto. Kisah keganasan dan kesadisan Sayuto dan pasukannya dalam menghabisi lawan membuat tentara Jepang jeri mendengar nama mereka, dan tentara sekutu berhati-hati dengan pasukan pemuda ini. Namun sebelum dilanjutkan video ini, mohon bantuannya untuk mengklik tombol subscribe di bawah ini, guna bersama-sama membangun channel ini, dan agar Anda tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Gema proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru tanah air, tentu saja hingga ke Semarang. Seperti halnya di daerah lain, proklamasi ini menyulut euforia para pemuda di Semarang. Mereka sekarang disatukan oleh kesamaan ide menjadi bagian dari negara yang berdaulat. Dalam benak mereka, tak ada lagi bangsa lain yang boleh menguasai dan mengatur-ngatur mereka, tak terkecuali Jepang atau siapapun termasuk negara sekutu selaku pemenang perang. Tak ada lagi yang mereka takuti. Dengan cepat para pemuda itu segera menguasai instalasi-instalasi sipil. Mereka juga menuntut pelucutan senjata tentara Jepang. Apalagi sejak 22 Agustus 1945, Badan Keamanan Rakyat atau BKR resmi dibentuk. Para pemuda yang tergabung dalam laskar-laskar termasuk Peta dan Heiho menggabungkan diri. Oleh karenanya mereka membutuhkan senjata. Kanjeng Raden Mas Tumenggung Wongsonegoro, Residen Semarang yang kemudian ditunjuk sebagai Gubernur Jawa Tengah, berupaya menjembatani tuntutan pemuda dan Badan Keamanan Rakyat untuk melucuti senjata tentara Jepang. Negosiasi nampaknya akan berjalan lancar setelah Maijen Nakamura Junji, Panglima Tentara ke-16 Angkatan Darat Jepang di Jawa Tengah yang bermarkas di Magelang, mendapat restu dari Markas Besar Tentara ke-16 di Jakarta. Nakamura mengeluarkan perintah kepada anak buahnya untuk menyerahkan senjata beserta amunisi kepada para pejuang Indonesia. Tapi kesepakatan ini terhambat oleh penolakan dari pasukan Kido Butai, sebuah pasukan elit pimpinan Mayor Kido Shinichiro. Pasukan ini bermarkas di wilayah Jatingaleh, Semarang. Mereka menolak menyerahkan senjata dan tetap berjaga di barak mereka di Jatingaleh. Bahkan Mayor Kido menghubungi kesatuan-kesatuan lain seperti yang berada di Sumowono dan Ambarawa untuk bersama-sama memperkuat pertahanan Semarang. Pada malam 12 Oktober 1945, sempat terjadi kontak senjata dengan para pemuda. Pada malam itu juga, Dr. Karyadi terbunuh bersama supirnya setelah diberondong peluru tentara Jepang. Dr. Karyadi saat itu sedang melakukan pengecekan kebenaran desas-desus bahwa pihak Jepang telah meracuni tandon air Siranda di wilayah Candi Baru. Kematian Dr. Karyadi memicu amarah para pemuda. Para pemuda itu keesokan harinya pada 13 Oktober 1945 segera menghelat konferensi pemuda se-Jawa Tengah dan mengambil keputusan untuk menggalang kekuatan guna menyerang Jepang. Pada hari Minggu pagi tanggal 14 Oktober 1945, para pemuda yang marah itu mulai bergerak. Sebagian mengepung markas Kido Butai dan sebagian yang lain menyerbu penjara Bulu yang dipenuhi pengungsi warga sipil Jepang. Mereka disandera oleh para pemuda. Para pemuda yang mengepung markas Kido Butai dipimpin langsung Residen Semarang Kanjeng Raden Mas Tumenggung Wongsonegoro. Mereka menemui Mayor Kido
pimpinan pasukan Kido Butai. Mayor Kido bersikukuh tidak akan menyerahkan senjata dengan alasan apapun. Saking marahnya, bahkan Mayor Kido menempeleng Residen Wongsonegoro dan membuat para pemuda naik pitam sehingga nyaris terjadi baku hantam. Salah seorang pemuda bernama Brojo Jengkot dengan marah mengancam akan mengerahkan massa untuk membakar markas Kido Butai. Ancaman itu membuat Mayor Kido melunak. Ia akhirnya bersedia menyerahkan beberapa puluh pucuk senjata. Di luar dugaan, ternyata Mayor Kido mempermainkan mereka. Senjata yang diberikan itu semuanya sudah rusak dan tidak bisa digunakan. Para pemuda itu pun meledak kemarahannya. Dengan membabi buta, mereka melakukan pencekatan terhadap orang-orang Jepang yang mereka temui di jalan-jalan. Orang-orang Jepang ditangkap, dilucuti, dipukuli, bahkan ada yang hingga ditusuk bambu runcing. Peristiwa ini dengan cepat segera didengar oleh pasukan Kido Butai. Pasukan ini pun keluar dari barak dan mulai menyatroni kampung-kampung atau wilayah di mana telah terjadi kekerasan terhadap orang Jepang. Para pemuda yang mereka temui ditangkap. Sebagian besar dari pemuda ini dieksekusi di tempat dengan cara disembelih dan mayat-mayat mereka dibuang ke sungai-sungai. Giliran berita kekejian pasukan Jepang ini membakar amarah para pemuda. Salah seorang pemuda yang meradang adalah seorang pemuda jebolan peta bernama Sayuto. Sayuto segera membentuk tim atau regu pemuda yang mengemban misi khusus melakukan aksi balas dendam dengan cara menyembelih setiap tentara atau orang Jepang yang mereka temui. Pada waktu bersamaan, meletuslah pertempuran antara pejuang dengan para pasukan Kido Butai. Menjelang subuh 15 Oktober 1945, pasukan Kido Butai menyerbu kota. Dalam waktu kurang dari 1 jam, mereka berhasil menguasai wilayah Candi Baru. Pertempuran hebat meletus terutama di wilayah yang sekarang didirikan Monumen Tugu Muda. Para pemuda dan pejuang yang kalah dari sisi persenjataan dan pengalaman dapat dipukul mundur hingga masuk ke kampung-kampung. Para pejuang ini terdiri dari BKR Darat, BKR Laut, dan BKR Udara, pasukan cadangan Ronggolawe, dan lain-lain. Sementara pasukan Jepang terdiri dari Batalion Kido, Batalion Yagi, Kompi 1, dan orang sipil Jepang yang dipersenjatai, serta Kempetai. Pasukan Jepang ini terus maju bergerak dari kampung ke kampung sambil melakukan razia. Untunglah kemudian satuan-satuan pejuang dari kota-kota lain segera mengirim bantuan. Dari tenggara dan selatan, bantuan datang dari Purwodadi, Solo, Magelang, Salatiga, Ambarawa, Banyumas, dan Yogyakarta. Dari Yogyakarta misalnya, pasukan Yon 10 Soeharto datang dan bertempur di front Pandian Lamper. Sementara pasukan dari Resimen 21 dan Resimen 22 yang merupakan pasukan istimewa menempati bagian tenggara kota. Dan di tengah semua pertempuran itu, pasukan kecil Sayuto diam-diam bergerak. Pasukan kecil ini pertama kali memergoki orang Jepang di Gedung Papa dekat kantor pos Berok. Sayuto yang sudah mendidih darahnya tak peduli dengan rengekan minta ampun orang Jepang itu. Leher orang Jepang itu ditebas dengan katana. Korban berikutnya mereka temukan di gedung kaca di depan kantor Bali Kota Semarang sekarang. Orang-orang Jepang yang berada dalam bangunan langsung dipanggil keluar oleh Sayuto. Saat keluar mereka disuruh membungkuk dan dengan darah dingin mereka dipotong kakinya lantas ditembak. Di hari ketiga pertempuran pada hari Selasa 16 Oktober 1945, rombongan Sayuto termasuk Mbah Huri yang saat itu menjabat sebagai ajudan Sayuto mendapati 3 orang Jepang yang ada di penjara Melaten. Orang-orang Jepang yang kemudian diidentifikasi sebagai polisi dan sipir penjara tersebut langsung diseret keluar ke Gedung Budaya Sobokarti di Jalan Dr. Cipto. Ketiga orang Jepang tersebut ditebas lehernya dan darahnya diminum oleh Sayuto. 3 jasad tentara Jepang tersebut akhirnya ditanam di halaman bangunan Sobokarti sebelah timur dan di atasnya ditanami pohon kudo. Kelak di tahun 1990-an, datang utusan dari Jepang yang mengangkat 3 kerangka korban Sayuto dan kemudian kerangkanya dibakar untuk dilarung di pantai utara Semarang.
Kebrutalan Sayuto dan regunya inilah yang menjadi salah satu penyebab pada akhirnya Jepang meminta gencatan senjata. Selain itu, Jepang menghentikan pertempuran di hari kelima 18 Oktober 1945 karena telah mengendus rencana serbuan besar-besaran yang telah disiapkan pejuang dari Yogyakarta dan Jawa bagian selatan di bawah pimpinan Pangeran Jatikusumo, putra Raja Solo lulusan peta yang kelak menjadi Kasat pertama. Pasukan Jatikusumo ini telah berada di sekitaran Ungaran dan siap masuk Semarang untuk menyerbu. Dan pada akhirnya pertempuran itu sepenuhnya berhenti seiring kedatangan pasukan resimen ke-10 Gurkha Rifle di bawah komando Lettkot Edwardes pada 19 Oktober 1945. Pertempuran ini kemudian dikenal sebagai Pertempuran 5 Hari di Semarang. Pertempuran tersebut menewaskan 187 tentara Jepang dan 600 lebih warga sipil Jepang, serta 2000-an pejuang serta rakyat Indonesia. Pasukan Sayuto ternyata benar-benar menjadi mimpi buruk bagi Mayor Kido dan pasukannya. Hingga penyerahan kekuasaan dari Jepang ke Sekutu, Mayor Kido menitipkan pesan agar Sekutu mewaspadai kelompok Sayuto. Dan benar saja, Sayuto dan pasukannya kemudian menjadi buronan pasukan Sekutu hingga mereka harus lari keluar dari Semarang dan bersembunyi di wilayah Meranggen. Pada sekitar tahun 2007, Sayuto mengembuskan napas terakhirnya dan dimakamkan di TPU Ketileng di Sendang Mulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Demikian sekilas tentang kiprah pasukan Sayuto dalam pertempuran 5 hari di Semarang. Terima kasih Anda telah menyaksikan video ini hingga selesai, semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, jika Anda berkenan silahkan klik like, komen, subscribe, dan share untuk teman-teman Anda.